Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, Kalimantan Selatan atau yang biasa disebut dengan Uniska telah menerima pendaftaran bagi mahasiswa baru tahun 2020-2021 lulusan SMA, SMK, MA atau sederajat. Universitas Islam Kalimantan memiliki 10 fakultas dan 21 program studi dan institusi berakreditas B. Nah, selanjutnya saya akan membahas salah satu fakultas yang ada di kampus ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Kesehatan Masyarakat. Dunia kesehatan tidak hanya memiliki fakultas ilmu keperawatan dan fakultas kedokteran. Selain itu ada salah satu fakultas yang berkaitan di bidang kesehatan dengan prospek kerja yang meluas dan menarik, yaitu Fakultas Kesehatan Masyarakat atau FKM. Kesehatan masyarakat biasa disebut dengan istilah public health di tingkat internasional. Fakultas ini mempelajari ilmu tentang pencegahan penyakit, peningkatan hidup masyarakat, dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dengan cara perorganisasian masyarakat. Bagi kalian yang ingin tahu, apa sih Fakultas Kesehatan Masyarakat? Yuk simak video ini. Apa sih program studi kesehatan masyarakat itu? Prodi Kesehatan Masyarakat adalah ilmu yang mempelajari tentang kesehatan masyarakat dengan cara pengorganisasian di masyarakat dan peningkatan taraf hidup. Di prodi ini, kamu akan mempelajari ilmu medis dan ilmu sosial, dan kamu akan belajar bagaimana menghitung besaran distribusi penyakit di suatu wilayah, menghitung kondisi kesehatan secara kuantitatif, menganalisa dampak lingkungan pada kesehatan masyarakat, dan faktor kesehatan keselamatan kerja. Di sini akan dipelajari ilmu gizi, manajemen dan administrasi kebijakan kesehatan, serta melakukan penyuluhan kesehatan. Di jurusan kesehatan masyarakat, mempelajari mata kuliah apa aja sih? Di jurusan kesehatan masyarakat, mempelajari mata kuliah seperti apa sih? Nah, di jurusan Kesmas ini mempelajari mata kuliah antara lain yang pertama, etika dan etika kesehatan, sejarah dan pendekatan kesehatan masyarakat, hukum kesehatan dan undang-undang, pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku dasar, pengantar ilmu kependudukan, mikrobiologi, biokimia, dasar-dasar biostatistik, prinsip-prinsip epidemiologi, dan ada juga dasar-dasar kesehatan lingkungan, analisa kualitas lingkungan, surveillance kesehatan masyarakat, perencanaan dan evaluasi promosi kesehatan, dasar-dasar biostatistika inferensial, manajemen penyehatan makanan dan minuman, promosi kesehatan, penyediaan air bersih, pengalaman belajar lapangan atau PKL, organisasi dan manajemen kesehatan, epidemiologi penyakit menular, serta pengelolaan limbah padat, limbah cair domestik, dan industri. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan, mata kuliah dipelajari dalam Fakultas Kesehatan Masyarakat memang sangat beragam dan masih banyak lagi. Kemudian, pada semester 5 biasanya dilakukan penjurusan dan dijuruskan ke dalam 8 peminatan atau keahlian. Apa sih peminatan di program studi kesehatan masyarakat? FKM sendiri terdiri dari 8 peminatan. Peminatan di sini seperti konsentrasi atau pengumpulan jurusan yang lebih spesifik lagi. Yuk, simak penjelasannya. Yang pertama, administrasi kebijakan kesehatan. Jurusan ini mendalami proses pembuatan program-program kesehatan, baik dalam lingkup mikro maupun makro. Selain itu, jurusan ini juga mempelajari aplikasi manajemen dalam sebuah organisasi kesehatan, serta aplikasi ilmu ekonomi dan asuransi dalam bidang kesehatan. Yang kedua, biostatistik dan kependudukan. Ilmu ini mempelajari cara merancang, eksekusi, dan analisa penelitian kesehatan dengan memanfaatkan teknologi informasi sesuai kaidah statistika. Yang ketiga, epidemiologi. Jurusan epidemiologi mengajarkanmu merancang, memonitor, dan melaksanakan program kesehatan dengan pendekatan kuantitatif. Tidak hanya itu, jika memilih jurusan ini, kamu juga akan mendapatkan cara mengidentifikasi masalah kesehatan di masyarakat dan cara-cara untuk mensosialisasikan serta pencegahannya di masyarakat.
Yang keempat, gizi kesehatan masyarakat. Jurusan ini berkonsentrasi pada permasalahan gizi di masyarakat serta penyusunan program kesehatan gizi yang sesuai dengan kondisi masyarakat di sebuah daerah. Yang kelima, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Dengan memilih spesifikasi jurusan ini, kamu mempelajari bagaimana perlindungan terhadap pekerja dari bahaya yang mungkin timbul dari kondisi lingkungan tempatnya bekerja. Tidak hanya itu, kamu pun akan belajar bagaimana cara menyelaraskan aspek pekerja dengan jenis pekerjaan dan lingkungan kerja untuk mencapai hasilnya maksimal. Yang keenam, kesehatan lingkungan. Mata kuliah dalam jurusan ini mengajarkanmu agar mampu menganalisa identitas dan kuantitas parameter-parameter kualitas lingkungan, bagaimana mengendalikan serta menanggulangi dampaknya bagi kesehatan. Yang ketujuh, pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku. Bidang ilmu yang dipelajari pada jurusan ini diantaranya komunikasi kesehatan, kehumasan kesehatan, antropologi kesehatan, teknologi pendidikan kesehatan, dan perilaku pengembangan organisasi. Lulusan jurusan ini memiliki peluang kerja sebagai peneliti, instruktur, konsultan, dan konselor di bidang kesehatan masyarakat. Yang kedelapan, kesehatan reproduksi atau KESPRO. Kesehatan reproduksi spesifikasi pada penyehatan reproduksi baik wanita atau pria, serta kesehatan kandungan, ibu hamil, dan bayi. Kenapa sih memilih jurusan kesehatan masyarakat? Apabila kamu mempunyai kepedulian besar terhadap perkembangan kesehatan di Indonesia, maka program studi ini sangat cocok buat kamu. Kamu akan mempelajari semua hal yang berkaitan tentang kesehatan, tak hanya teori, tapi juga praktek-praktek yang mewujudkan kesehatan. Dengan memilih jurusan ini, kamu tak perlu takut apa yang kamu pelajari akan terbuang sia-sia. Ilmu kesehatan masyarakat masih sangat dibutuhkan. Bagaimana sih prospek kerja lulusan kesehatan masyarakat? Nah, di sini ada 10 prospek kerja yang bisa ditempati oleh sarjana kesehatan masyarakat. Yang pertama, sebagai ahli kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedua, sebagai peneliti dan pengajar di bidang kesehatan masyarakat. Yang ketiga, bekerja di bagian promosi kesehatan. Yang keempat, sebagai administrator layanan kesehatan. Yang kelima, sebagai staf gizi kesehatan masyarakat. Yang keenam, sebagai dosen atau pengajar. Yang ketujuh, sebagai PNS. Yang kedelapan, bisa juga sebagai pebisnis. Yang kesembilan, bekerja di rumah sakit atau puskesmas. Dan yang kesepuluh, bekerja di perusahaan asuransi kesehatan. Jurusan kesehatan masyarakat adalah salah satu jurusan yang banyak diminati di Indonesia. Kenapa? Karena jurusan ini memiliki prospek kerja yang sangat luas, sehingga banyak perguruan tinggi negeri ataupun swasta menyediakan jurusan kesehatan masyarakat. Nah, itu tadi beberapa informasi mengenai Fakultas Kesehatan Masyarakat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jurusan Kesehatan Masyarakat hadir dengan upaya preventif dan promotif. Tugasnya mencegah masyarakat sakit, bukan mengobati orang yang sakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.